warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan memulai workshop Canva yang diadakan oleh Juwita berkolaborasi dengan Larimpo. Nah, tujuan dari diadakannya workshop ini adalah supaya teman-teman dari Larimpo bisa meningkatkan skill desain grafisnya untuk postingan di Instagram ataupun di Facebook. Nah, kali ini kita akan mendapatkan materi pelatihan Canva dari Kak Wilda. Mungkin dari Kak Wilda bisa dimulai pelatihannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Wilda dan kami dari Juwita mau berterima kasih ke Larimpo, Kak Aulia, terima kasih, Kak Lili, dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya untuk sharing mengenai cara membuat konten gitu. Sebenarnya saya juga nggak jago-jago banget gitu. Saya baru desain-desain ini ketika masuk Larimpo gitu. Ketika jadi Juwita gitu, bantu untuk bikin konten gitu sambil belajar gitu. Jadi sebenarnya banyak tools-tools yang dipakai gitu ya untuk desain kayak Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator gitu. Cuma kalau saya pribadi sendiri untuk pakai itu butuh waktu lagi karena menu-menunya lumayan perlu dipelajari lagi gitu, lumayan rumit gitu. Nah, jadi saya untuk ngedesain konten untuk Larimpo biasanya pakai Canva gitu. Saya izin share screen untuk info PPT. Oke. Udah kelihatan belum ya? Sudah. Sudah, Kak. Oke. Sebelumnya, saya izin presentasi ya terkait desain like pro with Canva. Gitu. Disclaimer, saya nggak jago-jago banget di bidang desain gitu. Saya masih pemula, terus saya juga masih desain tuh ngelihat yang lain gitu. Saya tiru gitu untuk pembuatan konten gitu. Nah, untuk membuat konten itu di sini outline-nya itu tips buat konten, kemudian perbedaan Canva Pro sama free itu apa, kemudian shortcut di Canva itu apa, sama kita langsung study case untuk buat konten di Canva gitu. Nah, sebelum buat konten itu, kita tuh perlu cari tahu dulu nih sebelum buat konten tuh kita mau buat kontennya tuh seperti apa sih, tujuannya mau apa, terus kemudian konsepnya mau kayak gimana, terus riset-risetnya seperti apa, sama cari-cari referensi gitu, riset dan cari referensi gitu untuk mendukung konten yang pengen kita buat gitu. Sebelumnya mau tanya, kakak-kakak Larimpo ini udah sering pakai Canva kah? Atau ya sekedar pernah nyoba tapi belum terlalu make gitu? Belum pernah sama sekali. Oh gitu, oke. Sip. Kalau saya pernah download, tapi pas mau buka tuh nggak ngerti, jadi hapus lagi. Itu itu ya Kak, di HP ya? Atau di laptop atau komputer? Di handphone. Oh, di handphone. Iya, kalau saya juga pribadi, kalau di handphone itu agak ribet karena harus pakai tangan gitu. Kalau dibuka di web base atau pakai device laptop itu lebih enak kalau saya pribadi sih kayak gitu.
Oh, iya. Terus untuk tips buat konten itu, saya itu pertama itu kita pakai cara ATM. ATM itu apa? ATM itu amati, tiru, sama modifikasi. Jadi kalau misalnya kita untuk pemula gitu pakai Canva, kan ada yang bilang juga pakai Canva ini mau jadi apa namanya content creator, masa pakai Canva gitu. Apa namanya? Itu sih semua orang juga bisa gitu kan. Ya nggak apa-apa juga, apa salahnya gitu ya pakai Canva. Nggak ada yang salah juga gitu kan. Jadi untuk pemula bisa pakai amati, tiru, modifikasi dari konten-konten yang udah ada gitu referensinya. Kemudian untuk yang kedua itu mudah dipahami. Jadi kontennya itu tujuannya itu tersampaikan gitu. Ketika membuat konten intinya itu si user atau target konten itu ketika kita buat konten itu ketika melihat konten kita tuh dia jadi mudah paham gitu apa maksud kita buat konten itu gitu. Nggak terlalu ribet dengan tulisan-tulisan, gambar dan lain sebagainya gitu. Intinya simple gitu. Dibuat informasi yang nggak terlalu banyak informasi tapi nggak terlalu singkat juga gitu. Intinya tersampaikan gitu. Nah, untuk yang nomor 3 itu font-nya itu, masalah font itu yang readable. Maksudnya adalah jenis hurufnya itu jangan sampai si pembaca itu salah baca gitu, salah arti maksud karena judul atau konten yang dibuat itu tulisannya nggak jelas gitu. Jangan sampai nanti si pembaca untuk ngelihat konten kita juga udah malas karena bacanya susah gitu. Yang keempat itu terkait color combination. Nah, dalam membuat konten juga jangan sampai kita buat konten tuh warnanya yang susah dibaca sama pengguna. Misalnya warnanya hijau, tulisannya misalnya merah. Itu kayak nggak eye-catching aja gitu. Kemudian untuk elemen atau ornamen di dalam konten itu jangan terlalu banyak, jangan terlalu rame gitu. Biar enak di mata gitu dan pembacanya itu nggak terlalu pusing untuk ngebaca maksud dari konten kita gitu. Nah, penjelasan lanjutnya itu yang pertama itu yang tadi dijelasin itu ATM. Nah, ATM itu amati, tiru, modifikasi. Kalau saya pribadi itu biasanya untuk buat konten pakai Canva itu pakai referensi. Nah, referensinya itu bisa dari Skygrapher, terus Canva Ninja, terus Syam Mas Fitria gitu. Ini cukup banyak kasih insight tuh terkait cara tips-tips cara gunain Canva itu kayak gimana gitu. Gitu sih. Terus yang tadi saya bilang itu mudah dipahami. Jadi ini contoh. Ini saya ambil dari Skygrapher. Nah, ini contoh. Ini dia mau buat temanya tentang konten gitu. Tapi dia pakai penjelasan banyak banget nih tulisannya. Padahal intinya cuma konten itu kasihnya yang berbobot gitu, yang langsung intinya yang diketahui sama si target pembaca gitu, pembaca konten. Nah, di sini penjelasannya banyak, terus intinya itu terlalu ngebuat si user atau target pembacanya itu jadi mikir, ini maksudnya apa gitu. Kalau bisa dihindari gitu. Nah, yang benar itu ya langsung ke intinya. Misalnya konten punya value. Yang di kiri ini kan mau ngejelasin konten bernilai manfaat, terus di sini ada deskripsinya gitu. Intinya langsung si user itu paham apa yang kita maksud tanpa harus effort mikir gitu. Terus yang tadi, yang font readable, ini ada contoh. Ini tulisannya yang di kiri itu tips move on. Itu kelihatan sih, cuma kayak
Kalau saya sebagai user misalnya, yang lihat kayak jadinya ngernitin mata gitu nggak sih? Nah, kalau yang di kanan itu lebih clear gitu tulisannya, lebih enak, mudah dibaca gitu sih. Dan juga terkait huruf size-nya gitu, juga jangan dilupain gitu. Nah, terkait font readable ini kita bisa pakai tentuin dulu nih sebelum buat konten itu kita cari tahu dulu nih ada berapa heading tuh yang mau dibuat gitu. Nah, di sini ada contohnya tuh ada heading, subheading sama body text gitu. Kalau heading itu terkait judul. Nah, judulnya tuh biasanya tuh paling besar gitu dibanding yang subheading sama body text. Nah, kalau subheading itu ukurannya lebih kecil dibanding heading, dan body text itu lebih kecil dibanding subheading dan heading gitu. Nah, untuk font sendiri, tipsnya itu kalau bisa untuk jenis fontnya itu maksimal 2 jenis font. Untuk font itu lebih baik sih 2 gitu ya. Maksimal 3 jenis font. Jadi supaya juga si pembacanya itu nggak pusing gitu nanti ketika baca tulisan konten kita gitu. Kalau terlalu banyak jenis font jadi pusing gitu sih. Nah, ini rekomendasi font ala Canva Ninja. Nah, di sini saya coba pakai rekomendasi yang ada di Canva Ninja itu ada Poppins, Montserrat, Tedama Sans, Bukaki, Open Source, League Spartan, Muli, Reguler, sama Karimun gitu. Nah, terus kalau color combination itu yang tadi dijelasin sebenarnya dia ini ada tipsnya sih. Kalau yang biasanya saya pakai itu rekomendasinya kalau misalnya kita mau pilih background itu kalau misalnya warnanya gelap itu kalau bisa tulisannya itu lebih terang daripada background. Atau sebaliknya kalau misalnya background-nya lebih cerah, tulisannya mungkin bisa lebih gelap kayak gitu. Ada juga nanti terkait color palette gitu, bisa kita lihat nanti. Nah, terus kalau yang ini elemen atau ornamen secukupnya, ini contohnya yang di sebelah kiri ini kontennya mau ngasih tahu tentang tips move on gitu. Tapi di sini banyak banget nih ornamen-ornamennya gitu. Ngelihatnya kayak kurang enak aja sih di mata, terus jadi bikin pusing gitu. Nah, kalau yang di kanan kan lebih clear gitu, nggak terlalu banyak elemen atau ornamen gitu. Nah, terkait Canva juga itu ada Canva yang Pro sama free gitu. Nah, kalau Pro itu bedanya apa? Ini saya cari di Canva yang fitur Canva Pro itu. Jadi dia itu fiturnya itu bisa scheduling konten gitu. Kemudian kita bisa sama-sama desain di dalam satu account. Terus stay on board. Jadi konten yang kita buat ini sama fontnya itu disesuaiin sama biar nggak melenceng dari pakem atau yang standar yang kita tentuin gitu. Nah, selain itu resize design. Jadi kita kalau misalnya di Canva Free itu biasanya kita bisa akses Canva sama, cuma kita nggak bisa resize design ukuran gitu. Misalnya kita mau pakai ukuran berapa gitu, itu nggak bisa. Jadi udah ada template-nya di Canva gitu, kita nggak bisa ubah-ubah. Terus di sini juga ada transparent image. Terus premium video, kita bisa edit-edit video, edit-edit video sama create itu di Canva. Kemudian template-nya juga itu lebih banyak daripada yang free gitu. Kemudian instant
animation. Nah, instant animation itu kita lebih banyak juga tuh dapat animasi-animasi gitu. Kemudian di sini juga ada fitur background remover. Jadi biasanya kan kalau kita mau bikin misalnya kayak semacam banner untuk talk show gitu kan, misalnya pembicaranya biasa kita buat kita ambil gambar orangnya aja, background-nya kita ilangin. Nah biasanya kan kalau yang free itu kita perlu ke salah satu website gitu. Nanti baru kita masukin ke Canva-nya. Nah, kalau di Canva yang Pro ini, kita bisa langsung pakai fitur yang ada di Pro ini gitu. Tanpa harus ke web-web lain gitu. Terus kontennya premium itu kita bisa akses foto, elemen, video, sama audio itu tanpa harus bayar gitu. Kalau yang free itu kita nggak bisa pakai karena kita harus bayar dulu gitu. Terus kita juga bisa invite tim kita nih kolaborasi. Jadi misalnya ada jadwal kita mau buat konten nih, kita pakai yang jadwal-jadwal. Nah kita udah buat template-nya gitu, template kita sendiri. Nah tim kita tinggal masuk aja tuh, tinggal copy-copy aja, terus buat kontennya gitu. Jadi nggak perlu copy-copy di device kita masing-masing karena ini kan basisnya cloud gitu. Kemudian tim templates. Nah kita bisa publish desain sama template kita otomatis untuk brand page kita gitu. Nah, kalau untuk shortcut Canva itu ada color palette, itu kita bisa akses di color palette generator atau Canva color wheel. Terus kalau misalnya foto, sebenarnya untuk yang Pro kita bisa akses semua tuh yang tadi udah dijelasin di Canva Pro. Itu kita bisa nyari tuh gambar langsung di Canva-nya gitu. Tapi kalau misalnya yang free, kita bisa akses di unsplash.com atau di Pexels. Itu kita dapat gambar-gambar kualitas HD tapi free gitu. Biasanya kan kalau kita ngambil di Google kan itu biasanya ada hak ciptanya tuh. Nah, kalau yang di Unsplash itu bebas hak cipta gitu. Atau Pexels. Nah, kemudian untuk remove background itu untuk Canva Pro kan udah ada. Nah, rekomendasinya kalau misalnya yang pakai free itu bisa pakai yang remove background atau photo clipping gitu. Nah, terus untuk font, kalau misalnya kita bingung, itu kita bisa akses juga tuh font Joy. Kita bisa pilih font, nanti dia nge-generate tuh font apa yang cocok gitu. Kemudian kalau kita bingung, nyari ide konten, tema judulnya apa, kita bisa cari tuh ke Answer Socrates gitu terkait rekomendasi konten apa yang bisa kita buat gitu. Selanjutnya kita langsung ke Canva gitu. Nah, di sini contoh Canva yang free. Nih, misalnya saya masuk gitu. Sebelumnya, nah kalau kita udah masuk nih ya, kita pakai Canva free. Nah, di sini kita bisa akses nih presentation, social media, video, print, marketing, office, dan lain sebagainya gitu. Nah, biasanya kita itu dalam buat konten itu pilih yang Instagram, post Instagram. Tuh, di sini di template-nya nih social media Instagram post atau Instagram stories. Misalnya kita pilih ini. Nah, di sini kita udah bisa nih ngasih milih-milih template-nya gitu kan. Nah, kalau misalnya kita pakai template ini kan biasanya ya biasanya sama gitu sama yang lain. Oh, ini kan yang di Canva itu udah dikenalin kan. Nah, balik lagi sih ke tips tadi itu amati, tiru, atau modifikasi. Amati, tiru, dan modifikasi gitu. Kalau kita misalnya mau pakai template yang ada di Canva, bisa aja gitu. Tapi untuk bedain mungkin kita bisa modifikasi gitu. Gitu sih. Terus ini contoh konten yang free yang biasanya kami buat untuk
untuk konten di Larimpu gitu. Nah, ini contohnya gitu. Nah, ini kita pakai untuk color-nya sendiri, color combination-nya itu kita pakai warna ungu muda sama ungu tua sama putih, 3 warna gitu. Nah, biasanya kalau misalnya kita bingung memilih warna gitu kan, kita bisa klik gambar template yang di sini, terus kita cari misalnya saya nambahin page baru, terus saya pilih ini, terus misalnya saya cari keyword. Nah, nanti di sini muncul nih rekomendasi warna combination gitu. Tapi kalau di Canva sendiri, ini nggak semuanya muncul biasanya. Misalnya, birthday misalnya muncul. Ada beberapa kata yang nggak muncul misalnya. Biasanya juga ada yang nggak muncul gitu. Kalau nggak muncul, berarti penyedia Canva juga belum semuanya memenuhi gitu. Itu bisa kita cari, itu tadi yang shortcut-nya ini, kita bisa cari di sini nih, color generator. Nah, misalnya kita punya gambar nih, gambarnya itu contoh yang ini. Kita upload, nanti dia munculin nih warna-warna yang ada dari gambar yang kita pengen gitu. Misalnya kita punya gambar, tapi kita nggak tahu nih warnanya apa gitu. Nah, ini nanti bisa dikasih rekomendasi warna nih yang mirip-mirip atau yang sesuai dari gambar yang kita upload gitu. Ada juga color Canva. Ini terkait color combination, ini pakai teori tentang warna dan color wheel. Jadi di sini ada color wheel. Nah, di sini ada tipe-tipe color nih dari color wheel gitu. Di sini ada complementary, monokromatik, analog, triadic, tetradik gitu. Sama kita bisa custom gitu. Biasanya kalau complementary ini terkait kombinasi warna berdasarkan 2 warna yang berbeda gitu dari color wheel gitu. Lebih kontras 2 gambar gitu. Misalnya ini tadi merah sama biru. Terus kalau yang kromatik itu 3 shades tone tints dari basis color. Contohnya kita pilihnya warna kayak oranye. Nanti dia nampilin tuh shades, tone sama tints-nya yang mirip dari yang kita pilih asalnya gitu. Terus kalau analog itu 3 warna yang berdampingan dari color wheel gitu. Misalnya kita pilih hijau, nanti dia pilih 3 warna yang berdampingan gitu dari warna yang kita pilih. Terus kalau triadic itu 3 color yang nggak berdampingan, jadi dia itu ada space warnanya gitu yang dipilih. Kayak gitu. Sekolah tetradik itu 4 warna gitu dari warna yang kita pilih. Misalnya contoh kita misalnya mau pilih warna merah, terus kita mau pakai yang monokromatik gitu. Nah, ini rekomendasi warna yang diambil dari shades warna merah gitu. Nanti kita bisa pilih sendiri nih kombinasi warna gitu. Gitu. Nah, terus kalau misalnya di Canva free itu, kita misalnya mau cari foto gitu. Nah, di sini di elemen biasanya kalau untuk nyari foto. Misalnya fotonya tentang di sini deh, more sama photos. Itu bisa juga sih di elemen. Misalnya kita pilih kata keyword tentang mindset. Nah, mindset ini ada yang pro sama free gitu. Jadi nggak semuanya kita bisa akses gitu. Nah, rekomendasinya kita bisa cari di unsplash.com atau di Pexels gitu. Nanti kita bisa cari nih foto-foto yang kualitas HD dan nggak punya nggak ada hak ciptanya gitu.
Bisa juga di Pexels. Nah, ini gitu. Atau kita bisa pilih morph, terus kita pilih pixel, terus kita pilih di sini. Gitu. Nah, ini langsung masuk nih. Langsung bisa kita pilih langsung dari sini, tanpa harus kita masuk ngetik alamat websitenya gitu. Udah terintegrasi di dalam Canva. Gitu. Terus untuk remove background, itu biasanya pakai remove background yang ini. Jadi kita upload foto, misalnya di sini saya upload foto contoh logo Larimpu gitu. Saya drop gambar logo Larimpu. Nah, nanti dia ngambil gambar yang PNG gitu. Background-nya hilang dan ini logonya sudah tampil, terus kemudian kita bisa download gitu. Kalau yang akunnya free gitu, akun Canva-nya free. Nah, untuk yang bisa juga pakai Voco Clipping itu sama aja. Nah, terus kalau misalnya yang font, itu kita bisa pakai yang ini. Gitu. Jadi misalnya kita pilih generate gitu. Kita bingung mau fontnya apa gitu. Kita bisa generate. Kita bisa generate. Nah, kalau kita bingung gitu, kita bisa pilih nih di sini. Di sisi kiri, itu kita bisa pilih, terus kita bisa pilih jenis hurufnya apa, nanti dia nge-generate. Misalnya saya pilih ini, terus nanti nge-generate. Di sini, nanti dia nge-generate gitu. Jenisnya apa, ini apa, gitu sih. Nah, gitu sih. Nah, mungkin kita langsung ke ini aja kali ya. Buat contoh gitu. Biasanya kalau yang di Larimpu itu pengennya buat konten terkait apa ya, Kak? Mungkin konten buat di Facebook kali ya. Kayak yang dilakukan sama kakak-kakak Juwita yang di IG itu. Misalnya pembicara gitu ya, webinar atau apa gitu ya. Nah, misalnya kita tentuin dulu nih apa warnanya itu. Bisa kita cari di kontennya. Tadi tuh rekomendasi apa namanya di bisa juga pakai rekomendasi ini color palette itu di Color Hunt. Nah, ini bisa kita cari nih tadi selain di Canva. Nah, rekomendasi warna yang cocok. Misalnya kita pilih yang purple sesuai sama Larimpu. Nah, nanti di sini rekomendasi warna kombinasi itu muncul gitu. Kalau saya pilih warna kalau kita pilih warna yang ini misalnya ya, warna-warna pastel, mirip-mirip ungu gitu. Kita mau buat ini acara webinar gitu. Misalnya ada moderator dan pembicara gitu 2 orang. Nah, dari setelah kita pilih color palette, tadi kita pilih yang ini, kita tentuin ini background-nya kita mau warna yang mana gitu kan. Nah, kalau misalnya warnanya background-nya mau yang gelap, berarti kita bisa pilih tulisan dan elemen lainnya itu warna-warna yang lebih cerah gitu. Nah, untuk saya pilih warna yang ini, terus background-nya saya pilih warna yang gelap gitu. Nah, ini kita cari di sini pakai
Kita copy, terus kita taruh di sini. Nah, ini udah tampil. Nah, ini warnanya gitu. Terus untuk judul kita pilih rekomendasi yang dari Canva Ninja misalnya ya. Kita pakainya yang Poppins. Tuh, kita bisa pakai Poppins. Kita add text, bisa pilih teks, kemudian kita add heading gitu. Nah, misalnya webinar Canva. Gitu. Nah, untuk warnanya kita tadi bisa pilih warna yang ini. Gitu. Kita pilih warna, kita klik tulisannya, terus kita pilih text color, terus kita copy tadi yang dari dari potohan. Webinar Canva. Terus kita pilih jenisnya itu Poppins. Nah, ada bold, ada light, ada medium. Dan kita pilihnya yang yang light. Yang bold aja deh. Webinar Canva. Nah, terus kita pilih foto gitu. Misalnya kita mau, saya di sini udah ada foto upload. Nah, di sini contoh pakai akun free gitu ya. Ini contoh ada fotonya, foto kamera sama misalnya kamera sama di sini Pak Ik gitu ya. Misalnya izin ya Pak Ik. Nah, ini saya ambil fotonya kamera. Nah, ini kan kalau Canva free itu nih background remover-nya itu Pro kan yang berbayar. Nah, itu kita bisa pakai yang remove background gitu, yang tadi. Nah, kalau kayak gitu kita misalnya mau upload foto kamera gitu. Saya punya foto kamera. Nah, di sini udah kehapus background-nya, terus kita download. Nah, kalau udah kita download, terus kita upload gambarnya yang tanpa background. Di sini saya upload. Nah, ini udah nggak ada background-nya nih kamera. Nah, saya mau buat yang bulat gitu. Contohnya yang ada di Larimpo. Nah, Larimpo yang seperti ini gitu contohnya. Nah, itu kita bisa pilih di Elements, kemudian kita pilih Line and Shapes. Nah, kita pilih yang free, yang circle kayak gini. Terus kita pilih kalau misalnya mau pakai pakem warna ini juga nggak apa-apa. Kita taruh di sini, terus kita ubah warnanya. Klik warnanya, terus kita copy, terus tampil. Nah, ini, terus kita, ini kan numpuk gitu. Nah, ini caranya supaya gambarnya Kak Mira di depan, kita klik kanan, terus bring to front. Gitu. Nah, ini Kak Mira udah di depan. Nah, misalnya kita taruh di sini, terus kita kecilin gambar kamera. Terus kita mau kecilin nih gambarnya, gitu. Ini kurang bagus sih saya ininya, membuatnya. Kita juga bisa crop nih pakai fitur crop. Saya mau ngebuang bawahnya, saya mau ambil atasnya gitu. Kita pilih crop terus done.
gitu. Kayak gini, terus udah di sini kamera, terus di sini kita bisa copy aja lagi. Ctrl C, terus Ctrl V. Nah, di sini ada gambarnya. Nah, ini kita bisa remove. Ini misalnya pembicaranya gitu ya. Nah, ini kita bisa atur di sini. Terus kita pilih deh teksnya. Tuh, ini di sini teks. Kita pilih heading. Kita pilih subheading. Kan ini udah jadi heading, terus ada subheading gitu. Subheading di sini untuk nama, terus body text-nya itu untuk misalnya terkait aktivitas atau pekerjaannya gitu. Misalnya MC dan moderator. Nah, gitu sih paling. Kayak gini. Gitu. Terus kalau kita mau nambahin elemen-elemen seperti waktu, tanggal, itu kita bisa cari di Elements. Dari Elements kita pilih misalnya kalender. Kita cari. Nah, di sini kita pilih yang free gitu. Bisa pilih yang free. Free, terus kalender, terus time. Ini kalender sudah masuk sama time juga bisa. Terus kita pilih misalnya location. Location-nya pilih yang free. Nah, kita kecilin. Kayak gini. Terus kalau kita mau kecilin gitu, biar nggak beda-beda, itu kita bisa pilih select beberapa gambar, terus kita kecilin deh sesuai ukurannya gitu. Terus untuk color-nya, tadi kita misalnya mau pakai color palette yang ini gitu. Misalnya, terus kita taruh di sini. Ini, berarti ini satu-satu. Kita pilih, kita masukin. Ini, terus kita klik lagi ikonnya, kita pilih yang tadi gitu. Kayak gini. Gitu. Nanti kita tambahin dari body text-nya kita copy aja. Terus di sini terkait waktu, tanggal dan waktunya, terus di sini juga terkait di mana lokasinya gitu. Nah, di sini 22 Oktober 2021. Terus di sini lokasinya misalnya di Bima gitu. Atau bisa ditambah. Kalau misalnya di Zoom, kita bisa pilih icon Zoom. Gitu. Nah, ini yang free gitu misalnya. Zoom. Kita drag and drop. Di sini kita letakinnya terserah di mana yang sesuai aja misalnya gitu. Terus kita mau kecilin lagi. Bisa. Gitu.
Gitu sih. Nah, kalau misalnya yang tadi kita buat, yang tadi dibilangin, misalnya kan kalau free itu kita nggak bisa resize gitu. Nah, ini akun pro gitu. Nah, kalau misalnya mau ke akun pro, itu kita bisa eh, hmm, misalnya di sini konten yang udah dibuat, size-nya, terus kita bisa resize sendiri. Kita bisa pilih width sama height-nya berapa pixel, atau pakai inci, atau milimeter, atau sentimeter, gitu. Gitu sih. Terus ada juga kalau misalnya kita mau buat Twibbon gitu ya, misalnya hari kemerdekaan gitu. Simple aja kita bisa pakai fitur elemen. Elemen kita select dulu, kita close dulu yang tadi bekas kita cari. Terus kita pilih, kita scroll ke bawah, terus kita pilih yang frames. Nah, di frames ini kita pilih nih, kita mau frame-nya tuh seperti apa. Nah, frame-nya ini nanti diisi sama gambar gitu. Karena di sini gambar, contoh kotak. Kita pakai di sini. Nah, kalau misalnya mau menyeluruh, itu kita bisa pakai yang selain frame itu grids. Nah, kita pilih yang ini gitu. Pakai grids. Terus di elemen kita pakai elemen line and shapes. Misalnya kita pakai yang yang ini misalnya. Kita bisa pakai kayak gini. Atau misalnya di sini tadi color palette-nya kita pilih warna purple. Kita pilih ini, terus di sini ada foto, kita upload untuk kayak foto misalnya tentang ulang tahun Larimpu misalnya. Contohnya sini. Kayak bisa sorry, sebentar. Saya agak lupa. Kita bisa pakai ini. Ternyata kita butuh pakainya yang ini aja. Pakai yang di elemen, terus kita pilih frames. Kita pilih frames. Terus kita pilih yang ini. Tadi kita background-nya tadi kan putih. Kita penuhin dulu. Yang ini kita tarik dulu keluar. Ini nanti kita upload fotonya. Foto yang udah ada, misalnya kamera. Nah, nanti kita pilih yang kayak tadi. Itu sih.
Terus warnanya yang tadi itu sih, misalnya di sini HUT Larimpu misalnya. Pilih teks, kita pilih heading, HUT Larimpu. Nah, terus kita bisa pilih efek. Efeknya kita bisa pilih yang tulisan atau kita bisa pilih yang kayak gini. Itu sih. Kemudian kita bisa curve shape-nya, tulisannya bisa curve setengah lingkaran. Terus kita juga bisa atur nih berapa tingkat derajat HUT Larimpu gitu. Gitu sih dari saya. Mungkin ada yang mau sharing juga terkait Canva atau yang lainnya gitu. Saya serahin lagi ke Kak Aulia. Oke, terima kasih Kak Wilda. Materinya sangat menarik sekali. Mungkin ada teman-teman dari Larimu yang ingin bertanya atau sharing-sharing tentang desain. Mungkin Fajrin, kayaknya Fajrin biasanya pakai Canva juga. Kak Fajrinnya udah nggak ada kayaknya, Kak. Mana dia tadi? Oh iya, sudah. Kayaknya Fajrinnya udah left meeting. Aku sedikit komentar. Makasih ya Firda, aduh keren banget. Aku jujur aku jarang banget pakai Canva. Palingan nggak pakai Canva-nya tuh ya kalau mau ngambil bikin kayak quote-quote kata bijak gitu. Kadang-kadang lagi pura-pura sok bijak. Terus ini terkait dengan materinya tadi, luar biasa banget ya. Aku mewakili teman-teman Larimpu mau bilang makasih. Terus kalau aku sih pertanyaannya kayak gini, kan tadi udah dijelasin masalah teknik-tekniknya, cuman kadang-kadang nggak tahu ya, mungkin karena Canva-nya mati di handphone, udah tuh ngedit-ngedit tuh, kadang-kadang pas kita mau ekspor, kadang-kadang mungkin karena yang gratisan kali ya, atau aku yang nggak update Canva yang premium atau yang gimana, kadang-kadang tuh dia berubah, terus pas kita mau ngedit lagi hurufnya tuh hilang. Nggak tahu apa itu kayak gimana. Terus kadang-kadang yang sering jadi masalah aku misalnya kalau pakai Canva, pas mau bikin poster tuh, oh ya gimana misalnya caranya menghadapi kita yang mau bikin postingan itu, tapi kadang-kadang suka kebingungan sama model-model background yang beda-beda. Ada nggak tips-tipsnya? Itu aja sih. Kalau yang terkait contohnya tadi, kalau misalnya mau download itu biasanya ada tulisan-tulisan yang hilang misalnya gitu ya. Terus itu sih biasanya mungkin bisa jadi tulisannya itu yang pro. Jadi ketika Kak Lili pilih yang tanpa ini akun pro, terus jadi nanti tulisannya pada hilang gitu karena milihnya yang nggak mau bayar gitu. Biasanya nanti kalau kita pilih yang pro itu kan nanti ada kayak logo King gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya kita pilih yang kayak gitu tanpa mau bayar, itu nanti biasanya bisa aja hilang gitu. Paling kalau kayak gitu sih suggest-nya sebelum cari jenis tulisan itu kita cari yang logonya free gitu. Yang tulisannya teksnya misalnya sini yang logonya free gitu. Kalau misalnya mau yang yang pro itu sebenarnya bisa juga sih kali kita ke seakun gitu, seakun. Itu jadi kayak sharing akun gitu, lebih murah jatuhnya. Kalau misalnya yang Canva Pro itu kan biasanya kalau nggak salah sebulan itu 76.000 deh kalau nggak salah.
kalau nggak salah. Nah, itu kan lumayan ya kalau misalnya buat anak-anak kuliahan gitu misalnya. Kan lumayan. Nah, paling kita bisa kasih akun, nanti kita sharing account untuk gunain apa namanya si Canva gitu. Nih, Canva Pro itu ada yang 29.000 per bulan gitu. Oh gitu ya. Aduh, banyak banget nih yang kurang update. Makasih ya, Firda. Ya, Kak Lili. Itu sih. Sama tadi kalau misalnya lagi stuck desain gitu ya. Kalau Betul-betul. stuck desain itu paling cari referensi sih Kak. Yang tadi di penjelasan pertama itu yang ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi lebih banyak lihat contoh-contoh aja, jangan kayak kalau bingung kan karena terlalu banyak pilihan terus kayak mau buat jadi bingung gitu, stuck. Ini mau pakai contoh yang mana gitu kan. Paling pelan-pelan sih pakai aja yang udah ada dulu, terus jangan ngerasa desain kita kayak biasa-biasa aja, ya udah yang penting kita jalanin aja dulu. Nanti dengan seiringnya waktu nanti juga itu sih paling pro gitu nanti. Oke, thank you. Soalnya aku termasuk orang yang kadang-kadang pas suka ngedit tuh kadang-kadang insecure, posting nggak ya udah selesai jadi gitu. Jadi ujung-ujungnya, udahlah kayaknya jelek nggak jadi posting kayak gitu sih. Iya sih, sama. Aku juga ini baru-baru sih Kak, aku ngikutin yang contoh tadi referensinya itu sih ke Canva Ninja gitu sih paling. Oke, thank you. Sama-sama Kak Lili. Oke, terima kasih Kak Lili atas pertanyaannya. Mungkin ada dari kakak-kakak yang lain yang ingin bertanya atau sharing-sharing. Mungkin Kakak Hadijatul Kubra. Atau mungkin ada dari kakak Juwita yang mau sharing-sharing lagi selain Kak Hilda. Mungkin Kak Firda, Kanita, Kak Tiara. Saya izin sharing dikit, Kak Wilda. Kak Wilda izin sharing ya. Oke, Kak Tiara. Jadi ini sih awal-awal pakai Canva kan memang agak bingung juga. Cuman kalau dari saya tuh ini aja, pilih kan di sana ada banyak tersedia template ya. Misal untuk upload di Instagram kita pilih di fitur Instagram. Nah di situ kan ada banyak yang free juga. Nah tinggal kita nanti ambil satu template yang itu memang kita suka, kemudian kita pakai teknik ATM tadi juga gitu. Bisa kita ubah warnanya, kemudian isi tulisannya, kemudian tambahan elemen-elemen lainnya. Nah, itu juga bisa jadi versi kita sih gitu. Soalnya kan biasanya kalau misalnya kita mau edit sesuatu itu kan versi kita dengan versi orang lain tuh pasti beda. Nah, kita bisa pakai versi kita sendiri gitu sih kalau dari aku. Jadi nggak apa-apa, coba-coba aja. Lama-kelamaan pasti lebih dapat gitu feel untuk desain yang lebih bagus. Kalau dari saya itu sih Kak. Makasih. Setuju sih. Sama kalau sekarang kan sosial media untuk branding ya. Nah ini ajang yang bagus juga nih untuk komunitas branding, untuk nge-share terkait Larimpu gitu. Soalnya kalau misalnya targetnya anak-anak muda perempuan itu untuk usia sekarang sih banyak yang pakai Instagram tuh, jadi bisa dimaksimalin pakai Canva gitu untuk bikin konten baik di Facebook maupun Instagram gitu. Oke, terima kasih Kak Filda. Kalau aku boleh nanya nggak? Boleh. Oke, kebetulan aku juga suka desain, cuman desainnya itu pakai Corel. Kalau menurut kakak-kakak Juwita,
mana sih yang lebih bagus, pakai Corel atau pakai Canva? Kalau dari aku pribadi tergantung tergantung nyamannya di mana sih Kak. Kalau masalah desain itu kan itu utamanya kan lebih ke kreativitas kita ya ngedesainnya. Nah, kalau misalnya terlepas dari Canva atau CorelDRAW itu cuma masalah tool sih sebenarnya. Kalau misalnya aku pribadi karena aku desainnya nggak mau ribet-ribet gitu, anaknya milenial banget gitu ya. Jadi nggak mau yang ribet, jadi pakai yang Canva aja udah simple, tinggal pilih-pilih, klik-klik, udah gitu. Cuma kan kalau CorelDRAW kan menurut aku pribadi tuh butuh waktu untuk belajar lagi gitu. Jadi aku lebih milih yang simple gitu. Sebenarnya kalau Corel itu, kalau yang pernah aku pakai juga tuh Corel bisa gambarnya itu lebih ini ya, lebih tajam gitu, vektor-vektor gitu sih. Tambahan Kak Wilda, boleh? Boleh Kak Tiara, silakan. Ini mungkin Kak Aulia nanti coba dulu aja pakai Canva, pasti betah di Canva. Kalau aku dulu gitu sih pernah coba Corel dan itu agak susah gitu. Terus sekarang Canva tuh sangat memudahkan gitu. Jadi nggak hanya untuk poster tapi bisa untuk CV, bisa untuk PPT apalagi. Nah, tadi udah dijelasin tentang ini nggak Kak Wil, tentang fitur sharing Oh dengan iya, yang lain. belum terlalu Nah, sih itu. mungkin bisa dijelasin yang itu Kak. Nah, Makasih. kalau yang fitur sharing tadi, misalnya kita punya desain gitu, desain ini gitu, kita bisa share nih di kanan atas kita bisa share, terus kita pilih emailnya siapa gitu. Nah, misalnya Kak Tiara gitu emailnya, nanti kita bisa send gitu, jadi dia nanti dapat message, terus kita bisa masuk ke template yang udah kita buat gitu, atau desain-desain yang udah kita buat gitu. Itu sih. Iya, nah itu bisa memudahkan gitu untuk teman-teman Larimpu. Misal hari ini Kak Aulia yang harusnya tugas untuk desain nggak bisa nih, tapi ada yang bisa bantu. Misal Kak Ijah gitu. Nah nanti Kak Ijah bisa bantu buatin atau lanjut poster yang dibuat oleh Kak Aulia sebelumnya gitu. Nggak perlu harus kirim ini itu, tapi bisa buka dari email masing-masing gitu. Iya, itu sangat membantu sih Kak. Kita di Juwita juga kerjanya begitu pakai fitur sharing itu kali ya. Oke. Mungkin karena kemarin itu pernah cobanya itu pakai handphone ya, jadi agak ribet. Nanti dah kita coba pakai laptop, mungkin bisa lebih nyaman pakai Canva. Iya betul Kak, sangat ribet kalau di handphone gitu. Iya. Mau menambahkan juga. Silakan kakak-kakak. Aku termasuk user sedikit komen. Aku termasuk user pakai handphone, kayaknya mungkin itu kali ya, jadinya agak susah gitu pakai Canva. Tapi besok boleh deh coba-coba. Tapi aku kadang-kadang suka ini sih, kalau bikin presentasi itu aku suka nyari search picture di Google, baru aku screenshot, baru aku insert. Saking malesnya sih. Tapi besok-besok coba lebih kreatif lagi lah. Terima kasih. Nambahin tadi yang ada kaitannya sama Corel gitu ya. Sebenarnya sebelum Halo Faik. Hilang kayaknya ya sinyal. Iya, sepertinya tidak ada suaranya tadi. Mungkin Kak Firda tadi mau nambahin. Aku pengen sharing juga gitu. Iya, Kak.
sebagai pengguna via handphone. Dan ya pernah juga dulu sempat intens menggunakan Corel gitu. Memang Canva ini lebih user friendly gitu, apalagi untuk yang nggak mau ribet gitu. Di awal mungkin memang bingung ya, tapi fitur-fiturnya itu sangat mudah untuk dipahami gitu untuk pengguna pemula. Dan kalau tipe yang butuh desain cepat kayak gitu, Canva ini bisa jadi salah satu pilihan gitu dibanding dengan Corel. Tapi balik lagi tujuannya untuk buat satu desain itu untuk apa kayak gitu? Apakah untuk yang lebih mungkin kalau lebih profesional gitu ya, bisa tuh Corel kayak gitu karena secara outputnya dari gambarnya itu akan lebih tajam kayak tadi yang disampaikan Wilda gitu. Tapi kalau untuk misalnya kayak ya desain cepet aja gitu untuk konten pribadi di Instagram atau konten komunitas di Instagram, ini Canva ini bisa jadi pilihan yang cukup oke kayak gitu untuk desain-desain di media sosial kita, bukan cuma di Instagram tapi bisa juga di Facebook dan media sosial kita lainnya kayak gitu. Dan juga tadi juga udah disampaikan sama Kak Tiara ya, kalau nggak salah ini juga Canva ini banyak sekali ininya ya, bisa buat CV, presentasi, bahkan bisa buat logo juga gitu. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya kayak gitu. Tinggal kitanya berkreasi aja di Canva ini kayak gitu. Dan sebagai pengguna via handphone gitu, kalau saya pribadi gitu ya, biasanya gitu ini dulu bikin kayak outline-nya mungkin ya, outline-nya seperti apa, tampilannya di HP gitu, baru untuk edit-edit lebih detailnya baru nanti dilihat di laptop kayak gitu. Nanti misalnya kalau untuk geser-geser gitu kan agak susah ya kalau lewat HP gitu. Nah itu kalau untuk misalnya geser-geser dan sebagainya, untuk lebih detailnya baru lihat di laptop kayak gitu. Tapi untuk kayak mau nulis apa sih kayak gitu, biasanya nulis dulu tuh di handphone kayak gitu kalau saya pribadi. Ya, ini udah ada Kak Faik lagi. Mau dilanjutkan, Faik? Udah lancar belum nih sinyalnya? Halo, Faik? Kayaknya sinyalnya ini ya. Hilang sinyalnya. Iya, nggak nyaut. Itu sih kalau dari saya. Oke, Kak. Berarti intinya menggunakan Canva itu lebih bagus gitu dari Corel. Bukan lebih bagus sih, Kak, tapi tergantung tujuannya kita gitu. Kalau mau yang cepet nih, nggak ribet, Canva itu bisa jadi salah satu pilihan kayak gitu. Oke. Mungkin ada dari kakak-kakak lagi yang ingin sharing-sharing. Dari Kak Fajrin, kayaknya Kak Fajrin udah bergabung lagi. Belum. Oke. Kak Faik. Mau nanya Kak Aulia, kalau misalnya di Larimpo itu biasanya untuk yang desain itu selain Kak Mira ya, itu siapa lagi ya? Kalau kita itu desainnya itu kalau ada kebutuhan-kebutuhan aja sih Kak, nggak sering banget. Misalnya kayak pengen kemarin open donasi buat kebakaran, itu saya yang desain. Kayak gitu-gitu aja sih Kak. Mungkin kalau misalnya mau ada lanjutan gitu,
dari Juwita mungkin kita bisa belajar bareng-bareng gitu sih Kak, sharing lagi lanjutannya gitu. Atau dari Larimpo sendiri punya masalah apa nih gitu terkait di internal, entah pembukuan gitu. Itu ada Kak Firda, bisa ke Kak Firda nanti yang sharing gitu. Bisa kayak gitu sih. Atau buat lain-lainnya gitu nanti bisa ke Kak Anita, Kak Tiara, atau Kak Ik gitu. Kak, kalau untuk sejauh ini sih cuman itu aja sih dulu, pelatihan Canva dulu. Mungkin nanti bisa menyusul dari Kak Aldi atau Kak Mira. Yep. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Kak Aulia, aku mau sharing sedikit aja sih. Oke, Kak, boleh. Kalau misalnya dari kakak-kakak Larimpu atau dari Juwita mau belajar lebih lanjut tentang Canva, di YouTube tuh sebenarnya ada banyak banget tutorial. Aku juga awal-awal belajar Canva bingung tuh ngelihat banyak banget fiturnya. Itu aku ngeliat tutorial di YouTube banyak banget ya untuk beginner. Terus seperti tadi kita udah di-share Kak Wilda juga yang Ninja Canva, sama aku juga suka lihat tuh yang pernah di-share Kak Firda tuh ini ya, Syamas Fitria itu ya. Dia juga suka sharing tentang Canva gitu sih Kak, kalau mau tertarik lebih lanjut belajar Canva. Itu aja Kak Aulia. Oke, terima kasih Kak Anissa. Mungkin ada lagi yang ingin sharing-sharing atau ingin bertanya dari kakak-kakak Larimpo. Oke, dari pertemuan kita hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa jika ingin menggunakan Canva itu, kita bisa mencari referensi-referensi dari link-link yang tadi udah di-sharing oleh Kak Wilda, Kak Firda, sorry. Kemudian untuk membuat konten itu, kita bisa melihat tips-tipsnya dari Skygrapher atau dari Canva-in aja. Apakah ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Kalau tidak, biar kita akhiri agenda kita hari ini. Aku cuma mau nyampein terima kasih banyak Bu Atun sudah menyempatkan hadir, Kak Lili, Kak Aulia, dan teman-teman semua. Terima kasih banyak waktunya udah bersedia untuk hadir di tengah-tengah kesibukannya, gitu sih. Oke, Kak, mungkin kita akhiri aja ya Kak. Ya, terima kasih buat kakak-kakak Juwita yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing sama Larimpu. Ilmunya sangat bermanfaat sekali. Insya Allah nanti mungkin ke depannya bisa kita agendakan lagi. Dan insya Allah nanti kita akan sama-sama belajar untuk menggunakan Canva. Oke, sekian agenda kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto bareng dulu Kak. Ya Kak. Oh ya, foto bareng dulu ya Kak sebentar. Bareng dulu. Siap-siap ya Kak. Oke. Bentar. Satu, dua, tiga. Nah, sekali lagi. Oh, enggak oke. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih kakak-kakak semua sudah hadir. Terima kasih Kakak Larimpu semua. Terima kasih Kakak Juwita. Terima kasih Kak.
Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.